Pemirsa, suara-suara yang mengkritik penguasa kembali mengalami intimidasi. Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Kunchoro, mengaku kerap diteror oleh dua kelompok, yakni kelompok buzzer dan lone wolf. Apakah kebebasan sipil menyampaikan pendapat akan semakin terancam? Apa langkah yang bisa ditempuh untuk melindungi kebebasan berpendapat masyarakat sipil? Untuk membahasnya sudah bergabung Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam, Prof. Kunchoro, Bang Ferry. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Prof. Kunchoro, teror atau intimidasi ke Anda ini kan sudah masuk, apakah sudah masuk kategori yang berbahaya buat keselamatan Anda? Saya tidak merasa ini berbahaya buat saya, cuman tidak etis saja, kasar, keras, gitu. Dan itu masuknya kan kepada tempat yang pas. Yang salah satunya itu masuknya melalui reels yang menceritakan tentang cucu saya. Cucu saya usia sekarang baru 3 tahun. Tapi pada waktu itu gambar reels cucu saya masih sekitar 1 tahun. Tapi dari situ saya didamprat macam-macam seperti itu. Dan tadi saya katakan ini tadi yang merupakan buzzer karena mereka berkelompok. Ketika mereka ditentang, dilawan, itu yang kembali dan dikeroyok saya pada segitu. Oke. Ancaman yang paling banyak diberikan atau teror yang paling banyak itu dibahasakan seperti apa, Prof? Ya diumpat-umpat saja. Gitu, saya diumpat-umpat, sudah tua, nggak tahu diri, gitu. Kemudian juga mau cari jabatan, gitu. Itu yang terakhir ini juga tua, mau cari jabatan. Padahal bagi saya usia saya sudah hampir 70 tahun, jadi saya sudah tidak menginginkan itu, tapi ya itu. Dan juga dugaannya aneh. Ada satu kelompok yang udah kemarin-kemarin, saya itu dituduh mendukung 01 PKS karena saya punya jenggot ini, gitu ya. Tetapi yang sekarang, ini terakhir ini saya dikira membela 03 yang terakhir ini. Ini jadi buat saya aneh. Yang terakhir ini buat saya sebetulnya saya lawan karena dia menggunakan logo KPK. Ya, di samping itu menggunakan sifatnya mengancam menakut-nakuti, yang kedua adalah situasi yang tidak tepat. Tapi ketika kita menggunakan ancaman itu, saya berbalik mau saya laporkan, dia kemudian malah mengkeret, dia tidak menggunakan logo KPK itu maksudnya di mana, Prof? Di profile picture-nya atau bagaimana? Ya di profile picture-nya, betul. Kan ada di profile itu kan ada nomornya. Ya di atas nomor itu ada itu kalau seperti yang di TV ini, itu di gambarnya itu adalah logonya itu adalah logo gitu loh. Logo KPK. Mengaku juga sebagai orang KPK? Oh tidak, karena justru saya genjot kemudian siapa yang mengaku KPK? Di fotonya ini, Mbak, di foto ini itu adalah KPK, itu yang saya tidak suka. Karena menakut-nakut, tapi juga menyalahgunakan institusi. Kemudian saya lawan dia, gitu. Saya sopan ketika menghadapi, matur nuwun Mas atas kritikannya, gitu loh. Tapi sekali saya lebih menghargai Anda kalau Anda jantan, tidak usah berlindung di balik KPK. Saya bilang begitu. Jadi selain Anda, anggota keluarga Anda termasuk cucu ya, juga dijadikan sebagai objek ya? Ya itu pada waktu real saya yang dimasukkan itulah tidak melalui IG secara khusus, tetapi reels. Dalam reels itu kan ada kemudian komentar itulah, komentarnya itu menjelek-jelekan saya di reels yang cucu saya itu. Yang itu juga tidak etis itu. Baik. Dan apakah teror atau intimidasi ini juga sampai ke real life, kehidupan nyata, Prof. Kun? Katanya Anda pernah didatangi, ada orang yang mengaku datang ke kantor mencari Anda, ada juga ODGJ yang mencari Anda. Itu akhirnya Prof tahu tidak mereka itu siapa dan apa tujuannya? Kalau yang ODGJ saya tidak terlalu tahu, tapi yang laporan ke saya itu adalah yang ada orang datang ke kampus, ini sopir saya ditelepon sama satpam dari fakultas. Kemudian ketika sampai di fakultas saya diceritani juga sama satpam itu
Dia cerita kalau ada orang yang mencari saya, katanya dari Kalimantan. Kemudian dia tanya, sudah janjian belum? Belum. Tapi dia memaksa mau ketemu saya dan dia meminta saya untuk menelpon dia. Dia memberikan nomor telepon kepada saya. Oke. Nomor telepon itu setelah saya lacak memang dari Kalimantan, tapi Kalimantan Barat. Sementara dia mengaku dari Kalimantan Selatan. Kemudian dia datang hari yang kedua, dia datang lagi. Marah-marah sama satpam, ini satpam cerita. Marah-marah satpam, saya tuh dari Kalimantan jauh, saya keluar banyak uang. Gitu. Tetapi yang aneh apa? Dia itu kalau dari Kalimantan, datang ke sini mau cari saya, paling tidak datang pakai taksi, pakai Grab, dan sebagainya. Tapi dia datang pakai bentor, becak motor itu, gitu loh. Jadi saya aneh, gitu. Ada satu yang aneh, Janggal gitu ya. loh. Tapi setelah itu juga saya tidak pernah menjumpai. Dan ya itu saya aneh. Tapi Mbak, saya jujur Mbak, saya tadi ini saya gunakan sebagai objek pelajaran. Saya jadi tahu jenis-jenis yang namanya teror seperti ini. Kemudian siapa di balik mereka, cara menyajikannya bagaimana, melalui mana, itu jadi tahu saya Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.